Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li ahbabina wa li ahlina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdadina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rzuqna rizqan katsira, Allahumma rzuqna rizqan katsira, Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma inna nas'aluka ridha, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah. Wa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat yang ringan kita ucapkan di lidah, yang harusnya kita ucapkan dengan penuh keikhlasan hati dalam berbagai keadaan, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Insyaallah dengan penuh keikhlasan hati kita sebagai pengakuan kita sebagai hamba, sebagai makhluk itu yang diciptakan terhadap Sang Pencipta, pencipta seluruh alam semesta, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi, merahmati hidup kita dunia dan akhirat. Dan insya Allah pada kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan pada fase terakhir nanti kita masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, yang tidak lagi merasakan susah, yang tidak lagi merasakan segala sifat-sifat keburukan, yang tidak ada lagi fisik yang menua, yaitu surganya Allah. Selawat serta salam adalah kita sampaikan pada junjungan kita, manusia yang terbaik, manusia yang sangat dicintai Allah, manusia yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, beliau tahu kita, beliau kenal kita, dan insya Allah di hari terakhir nanti, di hari kiamat nanti, kita mendapatkan syafaat beliau. Para hadirin dan para pengunjung room kami, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kita dalam bahasan kita kitab Ibanatul Ahkam, yaitu penjelasan dari hukum-hukum syariah, karya dari Syekh Alawi Abbas Al-Maliki dan Syekh Hasan Sulaiman Nuri sebagai syarah atau penjelasan
penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam kitab Toharoh. Kitab Toharoh dalam bab wudu. Walaupun dalam bab wudu hadis pertama di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Bukhari ta'liqan. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Nasa'i. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah. Dan Imam Bukhari menyebutnya sebagai hadis mu'allaq. Pada kitab Ibaratul Ahkam ini jelaskan tentang makna hadis dari hadis yang telah kita baca tadi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka membebankan tugas yang berat kepada umatnya, karena khawatir nanti mereka tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Beliau penyayang kepada umatnya, maka mereka tidak diperintahkan bersiwak pada setiap kali berwudu. Sekalipun bersiwak mengandung banyak faedah. Menurut salah satu riwayat, bersiwak berfaedah untuk menghilangkan bau mulut, membuat bau mulut menjadi wangi, gusi menjadi kuat, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang paling sempurna. Untuk memuliakan ibadah dan menghormati malaikat yang menghadapkan mulutnya pada mulut orang tersebut. Selain itu, gigi menjadi bersih dan tampak putih mengkilap. Nabi SAW telah mengkukuhkan sunat bersiwak ketika hendak wudhu, sholat, dan membaca Al-Quran, ketika bangun dari tidur, dan ketika mulut berbau tidak enak. Mengenai keutamaan bersiwak, telah disebutkan oleh hadis-hadis yang jumlahnya lebih dari 100 hadis. Alangkah anehnya, sunnah yang di dalamnya terkandung keutamaan yang besar ini sering ditelantarkan oleh kebanyakan orang, hingga oleh orang-orang yang mengakui dirinya terpelajar sekalipun. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk melakukan apa yang disukai dan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Analisis lafaz. Pada bagian analisis lafaz, di kitab Ibaratul Ahkam ini menjelaskan dari hadis yang telah kita baca tadi, pada lafaz al-wudu dengan huruf waw yang dibaca domah berakar dari lafaz wado'ah, artinya baik dan bersih. Dinamakan demikian karena wudu dapat membersihkan orang yang melakukannya dan membuatnya tampak baik serta bercahaya.
Menurut istilah bahasa artinya membasuh sebagian anggota wudu secara mutlak. Sedangkan menurut istilah syariat ialah membasuh tubuh tertentu dengan cara yang khusus. Berlafaz asyuqqah berasal dari lafaz masyaqqah, artinya berat. Dikatakan demikian karena Rasulullah SAW melihat bahwa hal ini berat atas umatnya. Lafaz asyiwak menurut bahasa artinya suatu pekerjaan. Sedangkan menurut istilah ialah menggunakan kayu siwak untuk membersihkan gigi agar tidak berbau dan tampak putih cemerlang. Hendaknya hal itu dilakukan dengan kayu arak yang pertengahan, yakni yang tidak terlalu kering karena akan membuat busi terluka. Dan tidak terlalu lembek atau basah, karena yang lembek tidak dapat digunakan untuk menghilangkan apa yang hendak dibersihkan. Fikih hadis 1. Keutamaan mempermudah dalam perkara agama, dan bahwa hal yang diperberat itu hukumnya makruh. 2. Ungkapan perintah apabila terbatas dari qarinah yang mengikatnya menunjukkan makna wajib. 3. Disunatkan bersiwak sebelum berwudu. Hal ini merupakan sunnah Nabi SAW. Atas dasar inilah hadis siwak disebut dalam bab wudu. 4. Rasulullah SAW sangat belas kasih kepada umatnya. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan selamat bergabung yang di room kami. Kembali kami informasikan bahwa kali ini kita mengkaji dari kitab Ibanatul Ahkam pada kitab bersuci dalam bab wudu. Yang ingin mengajukan pertanyaan silakan cantumkan di kolom komentar. Kembali kita lanjutkan hadis yang ketiga pada bab wudu ini. Dari Humran menceritakan hadis berikut. Anna Utsmana da'a biwadu'in faghasala kaffaihi thalatha marratin thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marratin thumma ghasala yadahu yumna ilal mirfaqi thalatha marratin thumma yusra mithla dzalika thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini thalatha marratin thumma yusra mithla dzalika thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Muttafaqun alaih. Khalifah Utsman meminta air untuk wudu. Lalu ia membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur dan melakukan istinshaq serta istinthar. Setelah itu ia membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Lalu membasuh tangan kanan serta sikunya sebanyak 3 kali. Dan melakukan hal yang sama terhadap tangan kirinya. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya berikut
kedua mata kakinya sebanyak 3 kali. Dan melakukan hal yang sama terhadap kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan wudhu seperti wudhuku sekarang ini. Hadis muttafaqun alaih. Pada hadis yang ketiga dari Imam Ali radhiyallahu an mengatakan sehubungan dengan gambaran tentang wudhu Nabi SAW. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Akhrajahu Abu Daud. Dan Rasulullah SAW mengusap kepalanya 1 kali. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Makna hadis, pelajaran praktek faedahnya langsung dapat dirasakan. Metode ini mudah diterima dan diingat. Hal ini diperkuat dengan apa yang disebutkan dalam buku-buku pendidikan, bahwa ahli pendidikan menganjurkan untuk melakukan sistem pengajaran seperti itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang wudhu yang diperagakan oleh Khalifah Utsman di hadapan orang banyak, agar orang yang belum mengerti menyaksikan dan mengingatnya dengan cepat. Dan mengenai hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, di dalamnya terdapat tambahan keterangan yang tidak disebutkan dalam hadis Khalifah Utsman, yaitu mengusap kepala 1 kali, padahal anggota lainnya 3 kali. Analisis lafaz. Lafaz Utsman ibnu Affan ibnu Abul As al-Umawi adalah Dzun Nurain. Itu orang yang mendapatkan 2 cahaya. Amirul Mukminin, dan orang yang memberikan perlengkapan kepada Jaisul Usrah. Ia merupakan salah satu seorang di antara 10 sahabat yang mendapat berita gembira masuk surga. Dan salah seorang di antara 6 orang sahabat yang telah diridhoi. Ia selalu menghidupkan seluruh malam harinya dengan sholat dan telah meriwayatkan sebanyak 146 hadis. Wafat karena terbunuh pada tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Lafaz kafaihi, yaitu bentuk tasniah dari lafaz kafun, artinya telapak tangan yang fungsinya sebagai penopang tubuh. Disyariatkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum melakukan wudhu, dan menjaga agar jangan ada kotoran yang biasa menempel pada telapak tangan, dan sekaligus untuk menguji warna air. Pada lafaz tamat mado berasal dari kata mado, artinya mengumur air dalam mulut kemudian mengeluarkannya lagi. Pekerjaan ini didahulukan atas istinsyak. Ingat, ia lebih penting dan sekaligus untuk menguji rasa air. Pada lafaz istinsyaqo berasal dari kata istinsyak, artinya memasukkan air ke lubang hidung, kemudian menyedotnya dengan nafas sampai ke bagian paling dalam dari lubang hidung. Hal ini disyariatkan untuk membersihkan rongga hidung dari kotoran dan sekaligus untuk menguji bau air. Pada lafaz istanthara berasal dari kata istinthar, artinya mengeluarkan air dari lubang hidung sesudah istinsyak. Jadi kalau istinsyak tadi adalah menairi air, mengusap air ke dalam lubang hidung, dan mengeluarkan air dari lubang hidung namanya istintharo.
atau istinfar. Falapas ghasala wajhahu. Al-ghaslu artinya mengalirkan air pada anggota tubuh atau membasuh. Membasuh wajah disunatkan memulai dari bagian atas wajah. Dan hendaknya air diambil dengan kedua telapak tangan agar basuhannya merata. Al-wajhu berakar dari kata muwajahah. Definisinya secara memanjang dimulai dari batas tumbuhnya rambut kepala hingga batas terakhir janggut. Sedangkan secara melebar ialah di antara dua telinga. Ya, bisa dipahami? Membasuh wajah dari mulai atas tumbuhnya rambut nih sampai tumbuhnya jenggot. Ini secara dari atas ke bawah. Kalau dari samping dari mulai telinga sini sampai sini. Terus ya. Seperti itu. Kemudian pada lafaz ilal mirfaq, ilah menurut pengertian asal menunjukkan mana intiha, tetapi dipakai pula untuk mana ma'a. Seperti yang terdapat dalam hadis ini, menurut jumhur ulama adalah al-mirfaq ialah tulang yang menonjol pada batas terakhir hasta. Namakan demikian karena anggota yang digunakan untuk bersandarnya tubuh dikala menyandarkan diri dan juga untuk kegunaan lainnya. Jadi al-mirfaq sampai sikut, tulang yang menonjol dari batas akhirnya hasta. Tangan sampai sini. Lafaz nahwa wudu'il hadza artinya seperti wudu yang kuberagakan ini. Di dalam riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya disebutkan berwudulah seperti wuduku ini. Lafaz muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim melanjutkan hadis ini ialah lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'ataini, la yuhadditsu fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian ia sholat 2 rakaat tanpa berbicara kepada dirinya sendiri pada keduanya, maka diampunilah baginya semua apa yang telah terdahulu dari dosa-dosanya dan juga apa yang kemudian. Jadi kalau kita berwudu seperti setelah berwudu kita melakukan sholat, Allah akan ampuni dari dosa-dosa yang kita terdahulu dan dosa-dosa yang kemudian. Menurut jumhur ulama, dosa-dosa yang diampuni adalah dosa-dosa yang berhubungan kepada Allah dan itu masuk dalam dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar harus tetap bertobat dulu kepada Allah. Sedangkan dosa terhadap manusia ya harus minta kehalalan dari manusia tersebut dengan meminta maaf dari apa yang dia telah lakukan. Yang dimaksud dengan makna la yuhadditsu fihi ma nafsahu ialah berarti dia tidak berbicara kepada dirinya sendiri mengenai suatu perkara duniawi dan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan
sholat. Kembali kami ucapkan selamat bergabung, ahlan wa sahlan, yang telah bergabung di room kami. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah memberkahi kami dan kalian. Mari kami informasikan pada teman kali ini, yaitu adalah membahas kitab Ibanatul Ahkam pada kitab bersuci pada bab berwudu. Fikih hadis, pada bagian fikih hadis dari hadis-hadis yang telah kita bacakan tadi, dari dua hadis yang kita bacakan tadi. Satu, telah disepakati bahwa boleh meminta tolong mendatangkan air, hukumnya tidak makruh. Lain halnya dengan meminta tolong untuk mencuci anggota tubuh, ini dimakruhkan kecuali karena keperluan. Dua, disunatkan membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah untuk mengambil air. Tiga, dianjurkan melakukan 3 kali basuhan terhadap beberapa anggota. Menurut pendapat jumhur ulama, 3 kali basuhan ini hukumnya sunat, bukanlah wajib. Karena telah terbukti melalui hadis sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan basuhan atau wudhu itu sekali basuhan. Jadi tiap pelaksanaan wudhu sekali basuhan, sekali basuhan. 4, kedua siku terkena basuhan bersama dengan kedua hasta telapak tangan. Begitu pula dengan 2 mata kaki, terbasuh pula bersama dengan kedua telapak kaki. Karena ila bermakna ma'a. Pengertian ini berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah SAW. 5, mendahulukan yang sebelah kanan atas yang sebelah kiri. 6, wajib mengusap kepala secara mutlak. Yang diperselisihkan ialah mengenai sebagian ataukah harus seluruh bagian kepala. Imam Malik dan Imam Ahmad dalam suatu riwayatnya mengatakan bahwa wajib meratakan usapan ke seluruh kepala. Ingat, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajib mengusap seluruh kepala. Depan belakang diusap. Pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik. Pendapat ini dipilih oleh segolongan dari kalangan mazhab Syafi'i. Sebagian atau segolongan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i pun mengambil pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik, yaitu mengusap seluruh kepala. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat cukup hanya mengusap sebagian dari kepala, di antara mereka yang berpendapat demikian menurut Imam Syafi'i. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i berdasarkan dari pendapat Imam Syafi'i cukup sebagian kepala. Mereka yang berpendapat wajib mengusap seluruh kepala menginterpretasikan ayat bahwa pada huruf ba dalam firman Allah biru'usikum adalah silah atau penghubung. Sedangkan yang berpendapat bahwa hanya mengusap sebagian dari kepala mengatakan bahwa huruf ba tersebut bermaksud tab'idiyah atau sebagian. Hal ini masih global dan membutuhkan penjelasan. Akhirnya dijelaskan oleh sunnah bahwa sebagian saja sudah cukup. Yang sebagian ini menurut Imam Abu Hanifah ialah 1/4 dari kepala. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, batas minimal dari pengertian mengusap, sekalipun yang diusapnya hanya sehelai rambut kepala. Jadi menurut Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, cukup sebagian kepala. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah
Mana sebagian ini sekalipun yang diusap cuma sehelai rambut. Ya. 7. Disyariatkan tertib atau berurutan dalam berwudu. Imam Syafi'i mewajibkan tertib ini. Begitu pula Imam Ahmad. Lain halnya dengan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Keduanya mengatakan bahwa tertib ini adalah sunnah. Jadi, wudu secara tertib, berurutan. Yang wajib wudu, muka, tangan kanan, tangan kanan, tangan kiri, kepala, kaki. Sunah-sunahnya, mencuci dulu tangan, berkumur, istinsaq, ya, mengisap air dari hidung, dan juga telinga. Jadi secara tertibnya, tangan berkumur, menghisap air dari hidung dan mengeluarkannya, kemudian mengusap wajah, membasuh wajah, membasuh tangan kanan dari telapak tangan sampai siku, terusnya tangan kiri, setelah itu kepala telinga, kedua telinga, terakhir kaki kanan dan kaki kiri. 8. Mengajar dengan cara praktik atau peragaan, kesan dan pengaruhnya lebih mendalam daripada mengajar dengan cara teori. 9. Disyariatkan mengusap kepala 1 kali. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang yang telah bergabung di grup kami, di room kami. Pada kali ini kami informasikan kita mengkaji atau mengaji kitab Ibanatul Ahkam, penjelasan hukum-hukum syariah, syarah kitab Bulughul Maram atau penjelasan di kitab Bulughul Maram. Pada pertemuan kali ini masih dalam kitab bersuci dalam bab wudu bagian pertama. Hadis keempat dalam bab wudu ini dari Ubaidillah ibnu Ziyad ibnu Asim radhiyallahu anhu menceritakan gambaran berwudu dalam hadis berikut. Wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya. Untuk itu beliau melewatkan kedua telapak tangannya ke depan dan melewatkannya pula ke belakang. Hadis muttafaqun alaih. Menurut lafaz yang lain yang juga diketengahkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan seperti berikut. Bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Yaitu Rasulullah SAW memulai usapannya pada bagian depan kepalanya, lalu melewatkan kedua telapak tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya ke tempat semula. Jadi dalam hal mengusap kepala, pada pertama tadi bahwa Rasulullah melewati dari depan kepala, dari rambut, dari sini, terus sampai ke belakang, sampai ke leher, sampai melewati batas tumbuh rambut yang di leher. Makna hadis ini mengandung dua cara mengusap kepala. Pertama, dimulai dari bagian belakang kepala menuju bagian depan.
lalu memutarnya kembali ke belakang. Kedua, dimulai dari bagian depan menuju ke bagian belakang kepala, lalu kembali lagi dari belakang ke depan. Dari dua hadis ini ada dua cara. Ya, satu dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan sampai melewati batas rambut. Dan di sini batas rambut yang di leher. Fikih hadis sehubungan dengan masalah mengusap kepala. Para ulama mempunyai 3 pendapat. 1. Menurut makna lahiriah hadis, yaitu memulainya dari bagian depan kepala yang bersebelahan dengan batas wajah, yaitu mengusapnya hingga ke tengkuk. Setelah itu usapan dikembalikan lagi ke tempat semula ketika memulai, yaitu hingga batas permulaan tumbuhnya rambut kepala yang berdampingan dengan batas wajah. 2. Tadi yang pertama dimulai dari depan ke belakang, lalu kembali lagi dari belakang ke depan. Cara yang kedua, hendaknya dimulai dari bagian belakang kepala, lalu dilanjutkan ke arah bagian depan. Setelah itu dikembalikan lagi ke arah belakang kepala. Pengertian ini berdasarkan kepada makna lahiriah lafaz yang menyebutkan aqbala wa adbara. Pengertian kata al-iqbal ialah melakukan usapan ke arah depan kepala. Sedangkan idbar ialah melakukan usapan ke arah ke belakang kepala. Gambaran seperti ini telah disebutkan pula oleh riwayat lain, yaitu beliau memulai dari bagian belakang kepala. Itu dari belakang dulu ke depan. Jadi ada di sini. Yang pertama tadi dari depan ke belakang, balik lagi. Ada yang dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. 3. Cara yang ketiga. Dari 2 cara. Ini cara yang ketiga. Dimulai dari ubun-ubun. Ubun-ubun sini. Lalu menuju ke bagian depan kepala. Setelah itu ke bagian belakang kepala. Dan kembali lagi ke arah semula ketika memulai, yaitu ubun-ubun. Orang yang mengatakan demikian bertujuan memelihara pengertian yang terkandung dalam kalimat beliau memulai dari bagian depan kepalanya. Pendapat yang ketiga ini pengertian pula dengan lafaz akbara, yaitu memulai usapan dari belakang ke depan bagian kepala. Jadi cara yang ketiga mulai dari ubun-ubun ke depan, ke belakang, balik lagi ke depan, balik lagi ke ubun-ubun. Tujuan semua pendapat di atas ialah untuk meratakan kepala dengan usapan. Pekerjaan ini merupakan perbuatan yang boleh memilih salah satu di antara ketiga pendapat di atas. Pada bagian perawi hadis yaitu Ubaidillah ibnu Zaid ibnu Hasim al-Ansori al-Mazani an-Najari al-Madani, ya, adalah seorang sahabat yang terhormat, dan dialah yang membunuh Musailamatul Kadzab dibantu oleh Wahsy. Dia telah meriwayatkan sebanyak 48 hadis, dan Ubadah ibnu Habib ibnu Musayyab dan Wasi ibnu Hibban telah mengambil riwayat darinya. Al-Waqidi mengatakan bahwa Ubaidillah gugur dalam perang Harrah pada tahun 63 Hijriah. Jadi hadis yang keempat tadi tentang bagaimana cara
mengusap kepala ketika berwudu. Pada fikih hadis diterangkan ada 3 cara mengusap kepala, yaitu satu dari depan ke belakang, kemudian balik lagi ke depan. Yang cara kedua dari belakang ke depan, balik lagi ke belakang. Yang cara yang ketiga adalah dimulai dari ubun-ubun ke depan, terus ke belakang, balik lagi ke depan, terus balik lagi ke ubun-ubun. Hadis yang kelima. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut mengenai gambaran berwudu. Tsumma masaha bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi sabbahataini fi udhunaihi wa masaha bi ibhamihi zakhira udhunaihi. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kemudian beliau Rasulullah mengusap kepalanya dan memasukkan masing-masing dari kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya dan mengusapkan masing-masing dari 2 jari jempolnya ke bagian luar daun telinga. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i serta dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Makna hadis ini berisi penjelasan mengenai gambaran berwudu dan menerangkan hal-hal yang tidak disebutkan di dalam hadis yang terdahulu, yaitu penjelasan mengenai mengusap kedua telinga. Caranya ialah mengusap bagian luar dan bagian dalam kedua daun telinga dengan air yang bukan dari air bekas mengusap kepala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Imam Baihaqi. Analisis lafaz, lafaz as-sabbahatain itu bentuk tasniyah dari lafaz sabbahah, artinya jari yang bersebelahan dengan jari jempol, yaitu jari telunjuk. Dinamakan sabbahah karena jari ini biasa dipakai untuk memegang tasbih dikala bertasbih. Dan yang dimaksud dengan jari telunjuk tangan kanan. Mengenai ungkapan tasniyah, hal ini termasuk dalam bab taglib, itu memprioritaskan yang kanan, dan makruh bertasbih dengan jari telunjuk sebelah kiri. Kata lafaz al-ibham, itu nama jari yang paling besar, yaitu jari jempol. Fikih hadis. Hadis ini menceritakan tentang gambaran berwudu disertai dengan tambahan mengusap kedua daun telinga bagian luar dan bagian dalamnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa mengusap kedua daun telinga hukumnya sunat. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya kedua daun telinga itu termasuk bagian dari kepala. Karena itu keduanya diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Dan hukumnya wajib karena berlandaskan kepada sabda Nabi SAW yang mengatakan 2 telinga termasuk bagian dari kepala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi mengusap telinga selain Imam Ahmad mengatakan adalah sunnah. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan mengusap daun telinga itu termasuk bagian dari kepala, maka hukumnya wajib, ya, oleh Imam Ahmad. Jadi cara tadi dari hadis tadi, masukkan jari telunjuk ke dalam lubang daun telinga dan jari jempol mengusap bagian luar daun telinga. Perawi hadis yaitu Abdullah ibnu Amr ibnul As-Sahmi Al-Quraisy, masuk Islam sebelum ayahnya. Ia adalah seorang yang alim, hafiz, ahli ibadah, termasuk orang-orang yang berzuhud dan beruzlah dari fitnah.
yakni tidak memihak ketika terjadi perang saudara antar kaum muslimin. Dia telah meriwayatkan 700 buah hadis dan segolongan ulama, antara lain ialah cucunya sendiri yang bernama Su'aib ibnu Muhammad dan Sa'id ibnu Musayyab, serta selain keduanya mengambil riwayat hadis darinya. Sehubungan dengan kewafatannya, banyak pendapat yang mengatakan bahwa yang paling sahih ialah pendapat yang dikukuhkan oleh Imam Ibnu Hibban, yaitu pada tahun 63 Hijriah, sedangkan umurnya 72 tahun. Jadi kewafatannya menurut Imam Ibnu Hibban adalah pada tahun 63 Hijriah. Dan beliau ketika pada tahun 63 Hijriah berumur 72 tahun. Allahu a'lam bishawab. Selamat bergabung, kami ucapkan yang telah bergabung di room kami, bahwa pada pagi ini kami menginformasikan kembali yang kita baca di sini adalah kitab Ibanatul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam, penjelasan dari kitab Bulughul Maram tentang fikih hadis. Ya. Masuk kita dalam kitab berwudu pada bab berwudu pada kitab bersuci. Terima kasih yang mengucapkan pada yang telah menekan tab atau like, ya. Syukran katsiran. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Terima kasih yang banyak, sebanyak-banyaknya kami ucapkan yang telah mendukung dan mensupport kami dengan menekan tab atau menekan tombol-tombol like-nya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Yang ini bertanya silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjutkan dari bahasan kita dalam bab wudu ini pada hadis yang ke-6. Itulah 5 hadis yang kita baca pada pagi ini. Hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza istaiqaza ahadukum min manamihi falyastantir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi." Muttafaqun alaih. Apabila seseorang di antara kalian terbangun dari tidurnya, hendaklah ia beristinsar sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya setan menginap di dalam lubang hidungnya. Paham? Masih paham tentang istinsar? Yaitu mengeluarkan air dari hidung. Ya. Masukkan air dari hidung, mengisap air, namanya istinsar. Jadi kita setelah bangun dari tidur adalah menghisap air dari hidung, lalu mengeluarkannya 3 kali. Karena sabda Rasulullah, setan menginap di dalam lubang hidung kita. Makna hadis, setan mengalir dalam tubuh anak Adam, yaitu manusia, melalui peredaran darah. Lalu ia menguasainya di waktu terjaga dan tidur. Setan duduk di bagian atas lubang hidung, karena lubang hidung merupakan jalan yang tembus ke hati dan tidak mempunyai penutup seperti yang ada pada kedua telinga. Karena itu, hidung merupakan tempat duduk setan, sedangkan kedua telinga merupakan tempat kencing setan. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis lainnya, hidung pun merupakan tempat berkumpulnya lendir-lendir
dan kotoran. Maka perbuatan istinthar sangat tepat untuk dilakukan, dan cara untuk mengusir setan agar tidak bercokol ialah dengan beristinthar supaya setan terusir bersama kotoran dalam keadaan terhina dan rendah. Jadi hidung merupakan tempat bercokolnya setan, telinga tempat kencingnya setan. Ya. Maka sebelum tidur kita sangat dianjurkan untuk berwudu agar setan jangan mendekati kita. Fikih hadis dianjurkan melakukan istinthar ketika terbangun dari tidur. Pengertian tidur dalam hadis ini ialah tidur di malam hari. Karena disimpulkan dari lafaz selanjutnya yang mengatakan yabitu, itu menginap. Menurut jumhur ulama, beristinthar sesudah bangun tidur hukumnya sunnah. Karena berdasarkan kepada sabda Nabi SAW kepada seorang badui. Berwudulah seperti apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Perintah dalam hadis ini menunjukkan pengertian sunnah. Tapi Imam Ahmad dan segolongan ulama mengatakan hal ini wajib berdasarkan kepada makna lahiriah perintah. Menurut jumhur ulama, melakukan istinthar sesudah bangun tidur adalah sunnah. Tetapi menurut Imam Ahmad dan segolongan ulama yang lainnya mengatakan hal ini wajib karena merujuk pada hadis ada perintah di situ dan berdasarkan perintah adalah wajib. Jadi hal yang kita lakukan ketika kita bangun tidur adalah istinthar untuk mengusir setan dan menghinakan setan agar setan keluar dari hidung kita bersama kotoran-kotoran dari hidung kita. Berarti kita sudah menghina dan merendahkan setan. Lanjut hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-7. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan pula hadis berikut. Iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Muttafaqun alaih wa hadza lafzu Muslim. Apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya ia tidak mengetahui atau menyadari kemana saja tangannya semalam. Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini berdasarkan riwayat Imam Muslim. Makna hadis, apabila seseorang tidur, ia tidak mengetahui keadaan dirinya, barangkali auratnya terbuka ketika tidur, lalu tangannya memegangnya. Syariat telah menganjurkan agar kita membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali, manakala kita terbangun dari tidur, sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah. Terlebih lagi tidur di malam hari. Analisis lafaz. Para lafaz, fala yaghmis, maka janganlah ia masukkan tangannya. Larangan ini menunjukkan pengertian makruh. Para lafaz, la yadri aina batat yaduhu, ia tidak mengetahui barangkali tangannya memegang auratnya. Mereka biasa bernyampai api di malam hari, dengan siang hari cuaca negeri mereka sangat panas. Barangkali tangannya berubah bau karena pengaruh keringat sehingga air berubah apabila ia tidak mencucinya terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Fikih hadis.
Satu, apabila najis mengenai air yang sedikit, air tersebut membuatnya menjadi najis. Dua, perbedaan antara sampainya air ke najis dan najis ke air, karena Rasulullah SAW melarang memasukkan tangan orang yang baru bangun dari tidurnya ke dalam air, tetapi memerintahkan agar mengalirkan air ke tangannya, yakni membasuhnya sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah yang berisi air. Tiga, dianjurkan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Menurut pendapat jumhur ulama. Jadi dianjurkan membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Menurut pendapat jumhur ulama. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, wajib membasuh keduanya sebanyak 3 kali dikala bangun dari tidur. Dia mengkhususkan hal ini bagi yang tidur di malam hari, karena berdasarkan makna yang tersirat dalam lafaz batat. Larangan ini menurut pendapat Imam Ahmad menunjukkan makna haram, khususnya bagi yang baru bangun dari tidur di malam hari. Sedangkan menurut jumhur ulama, larangan hanya menunjukkan makna makruh. Karena ilat hal tersebut ialah adanya kemungkinan terkena najis. Sedangkan kemungkinan itu tidak memberikan kepastian haram. 4. Mengambil cara hati-hati dan menggunakan kata-kata sindiran terhadap hal yang memalukan bila disebutkan dengan jelas, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan barangkali tangannya mengenai dubur atau lainnya yang semisal. 5. Dianjurkan berpegang teguh kepada etika, yaitu sopan santun, dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis, serta bertindak waspada terhadap hal-hal yang bertentangan dengan etika, seperti omongan jorok, tidak melaksanakan perintah, dan berolok-olok dalam memahami makna kalimat aina baitat yaduhu. Ya. Telah tadi hadis yang ke-7 yang telah kita bacakan mengenai bahwa Rasulullah menganjurkan telah kita bangun tidur, sebelum tangan kita mencuci apapun atau memasukkan ke dalam wadah, kita alirkan dulu atau mencuci tangan kita dari air dengan cara mengalirkan, bukan memasukkan ke dalam wadah tersebut. Ya. Dan dari hadis yang sebelumnya, bahwa setelah kita melakukan itu, kita harus melakukan istinsar, yaitu menghisap air melalui hidung dan mengeluarkannya dari hidung, untuk menghina dan merendahkan setan dan mengusir setan, karena setan bercokolnya di hidung kita. Dan di telinga tidak basuh, karena telinga adalah tempat kencingnya setan. Makasih yang telah bergabung. Demikianlah kajian kita pada pagi ini, sampai kita ke hadis yang ke-7 pada bab berwudu. Ya. Ini masih bagian pertama dalam bahasan bab wudu. Kita akan lanjutkan lagi bagian kedua, bahas dari hadis-hadis yang sudah kita bahas tadi, yaitu hadis yang ke-8 dan seterusnya, insyaallah. Ya. Nah, sama-sama kita tutup majelis ini dengan mengucapkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah,
wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.